Kita ambil sikap doa yang baik. Mana Ibu Guru mau lihat sikap doa yang baik siapa ya? Nih, Jennifer bagus, Diva bagus, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Carla bagus tuh, pinter. Nathan, Esther. Yuk, siapa lagi nih? Rasia Gita, Selo bagus, Raymond bagus, Fanya bagus. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami semua kesehatan, sehingga kami dapat bersekolah kembali di kelas online ini ya Tuhan. Bimbinglah kami hari ini agar kami hari ini dapat belajar dengan baik, dan terima kasih juga karena Tuhan sudah mengutus Papa Mama untuk mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Dinyalakan mikrofonnya. Beri salam. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Guru hitung sampai 3, matikan mikrofon semuanya. 1, 2, 3. Mana yang mendengarkan pesan Bu Endang? Yuk matikan mikrofon dalam hitungan ketiga. Coba Bu Endang mau lihat. Yes, semuanya keren ya, mendengarkan pesan Bu Guru. Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, terima kasih. Oke, sambil menunggu Bu April menanyakan, kita Bu Endang mau panggil ya. Oke, Bu Endang mau lihat aja deh kira-kira siapa yang belum hadir ya. Oke, Abigail ada Abigail. Nomor 1, nih diingat-ingat ya, Bu Endang sambil memanggil. Nomor 1 Abigail. Nomor 2 Asaria. Nomor 3 Benhard. 4 Chelsea. Oke, Bu April sudah menayangkan ini ya. Oke, anak-anak selamat pagi semuanya. Selamat bertemu di hari Rabu 14 Juli 2021. Nah, kemarin kita hari Senin sudah berkenalan. Lalu hari kedua kita sudah belajar aturan saat belajar PJJ. PJJ kemarin kepanjangannya apa ya? Ayo. Jauh. Oke, yuk matikan mikrofonnya, pinter. Nah, kenapa kok kita PJJ? Karena di luar rumah masih banyak virus corona ya, yang gampang menular. Kalau kita keluar rumah, kita nanti gampang tertular. Makanya kita belajar dari rumah, PJJ. Oke, Bu April bawahnya. Lalu hari ini nanti kita akan belajar tentang sikap-sikap yang baik saat kalian belajar di sekolah Fransiskus, seperti itu ya. Lalu nanti akan diakhiri dengan doa
penutup. Sudah terlihat belum Bu April? Sudah Bu Endang. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap yang baik kalau jadi anak Fransiskus itu seperti apa sih? Seperti itu ya. Jadi di Fransiskus itu nanti ada yang harus kalian pelajari. Yang pertama itu adalah religius. Bu, apa ini religius, Bu? Oke, ini bahasanya untuk papa dan mama ya nak. Ini Bu Endang kenalkan aja. Religius itu yang berhubungan dengan misalnya kalian rajin berdoa, rajin baca kitab suci, ya. Nanti setiap pagi kita juga akan mendengarkan bacaan kitab suci ya nak. Hari ini belum, mulai besok hari Kamis kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Lalu yang kedua, ya yang kedua itu kerja keras. Kerja keras itu apa Bu? Kerja keras itu misalnya kalau kalian rajin belajar seperti itu ya, rajin belajarnya ngapain Bu? Misalnya rajin belajar baca nih, anak-anak kelas 1 kan membacanya ada yang sudah lancar, ada yang masih belajar seperti itu ya. Jadi kerja keras itu misalnya kalian rajin membaca, rajin belajar menulis seperti itu. Lalu yang ketiga jujur. Jujur itu apa ya Bu? Jujur itu mengatakan apa adanya. Lalu yang keempat itu toleransi. Toleransi apaan ya Bu? Toleransi itu menghormati, saling menghormati. Kalau misalnya kita kan punya teman yang beragama Islam nih, kita kan Kristen atau Katolik. Nah, kalau toleransi ini misalnya ada teman yang beragama Islam sedang berpuasa, kita harus menghormati mereka. Bagaimana caranya, Bu? Misalnya mereka sedang puasa, kita nggak makan di depan teman yang sedang berpuasa, seperti itu. Lalu nomor 5, disiplin. Disiplin tanggung jawab. Apa itu ya Bu disiplin? Nah ini nih yang akan Bu Endang ajarkan. Mulai hari ini kita harus belajar disiplin tanggung jawab. Disiplin itu contohnya apa ya Bu? Nah contohnya adalah misalnya datang atau masuk ke kelas online lebih awal. Bu Guru pesan kemarin sebelum pukul 7 kalian sudah masuk kelas online. Itu artinya kalian belajar menjadi disiplin ya. Disiplin. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa contohnya Bu? Misalnya kemarin kalian kan Bu Endang pesan untuk menyiapkan baju seragam yang dipakai hari ini. Ayo, sudah belum kemarin? Udah kalian lakukan belum? Udah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Sudah? Terima kasih untuk usaha kalian. Sama-sama Bu Endang. Oke, tangannya dua gini. Yang sudah belajar bertanggung jawab, sudah menyiapkan seragam hari ini. Kemarin Bu Endang pesan, yuk siapkan baju seragam hari ini. Yuk tangannya gini yang sudah belajar tanggung jawab sama Bu Endang ya. Coba tangannya dua gini, kita akan tes sama-sama Bu Endang. Ya sudah melakukan ya. Ayo jujur sama Bu Endang yuk. 1, 2, 3, tas. Lagi. Yuk, 1, 2, 3, tos. Yang belum melakukan dilarang tos sama Bu Endang ya. Yang sudah tos itu yang sudah melakukan pesan Bu Endang. Pesan Bu Endang kemarin, yuk siapkan seragam yang akan dipakai hari Rabu. Nah, yang sudah melakukan tos sama Bu Endang. Nah, itu adalah indikator sikap-sikap yang harus kita pelajari selama kita belajar di Fransiskus. Jadi anak Fransiskus itu nanti cerdas, jujur, bertoleransi, menghormati orang lain, dan disiplin. Jadi nanti saat kalian
belajar di Fransiskus selama 6 tahun. Nah, ini yang akan kita latih bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama seperti itu. Bu April, untuk lagunya bisakah diputar, Bu April? Bisa, Bu Endang. Oke, saya tutup ya. Baik, Bu. Oke, kita dengarkan jingle PPK ya, pendidikan ya, penguatan pendidikan karakter. Ini yang akan kita pelajari di sekolah Fransiskus. Tanamkanlah nilaiku Taman Fransiskus, masukkanlah dalam diri kita sendiri, amalkanlah dalam hidup sehari-hari, menjadi semangat dalam perjumpaan. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Tanamkanlah nilaiku Taman Fransiskus, masukkanlah dalam diri kita sendiri, amalkanlah dalam hidup sehari-hari, menjadi semangat dalam perjumpaan. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Indonesia, Indonesia. Anak-anak kalau punya pin yang bulat tadi kayak di video warnanya merah tuh pada dipakai, iya kan? Coba pegang pin kalian, pinnya mana? Yang sudah pakai. Nah, itu adalah pesan-pesan dalam lagu tadi. Ya, isinya anak-anak Fransiskus itu harus religius. Religius tadi bagaimana? Rajin berdoa. Lalu tadi
juga ada kerja keras. Kerja keras bagaimana? Dengan cara rajin belajar. Kerja keras, jujur, toleransi, disiplin. Nah, Bu Endang akan cerita judulnya Ayo Biasakan Bangun Pagi. Yang udah pinter baca ya. Nih, judulnya adalah Ayo Biasakan Bangun Pagi. Nah, Nina, di suatu kampung ada seorang bapak petani dan ibu petani, ya. Ini Pak petani dan ibu petani ini mereka menanam jagung, mereka kerja keras. Nah, karena tiap hari dirawat, akhirnya tanaman jagung ini berbuah, ya. Tuh, siap dipanen dong, ya kan? Nah, udah besar-besar ya jagungnya ya, siap dipanen, siap dipetik nih. Nah, kemudian Pak petani dan Bu petani ini sangat senang sekali. Wah, jagung kita berhasil, Pak. Kita mau panen nih, gitu kan? Iya Bu. Untuk merayakannya, bagaimana nih kalau kita panggil teman-teman kita ya? Teman-teman kita kan banyak, besok bantuin kita di kebun. Bagaimana kalau misalnya kita senang-senang dulu, gitu katanya. Kita panggil teman-teman kita ya Bu, kita makan-makan di rumah ya Bu, katanya gitu. Nah, ini kejadiannya ini sebelum ada virus corona, nah, jadi masih boleh kumpul-kumpul ya. Kalau sekarang dilarang ya, dilarang untuk kumpul-kumpul bersama. Nah, ini Bu Endang cerita dulu sebelum ada virus corona gitu. Nah, akhirnya Pak petani dan Bu petani ini memanggil teman-temannya. Teman-teman, nanti malam ini ya datang ke rumahku ya, kita makan bersama ya. Kenapa Pak petani? Aku kasih tahu deh, itu kebunku, tanaman jagungnya sudah siap dipetik, siap dipanen. Aku sangat senang sekali. Makanya nanti malam datang ke rumahku ya. Nanti biar kita makan-makan yang enak, kata Pak petani begitu. Akhirnya tibalah malam hari. Teman-temannya pada datang, berkumpul di rumah Pak petani ini. Pak petani sangat senang. Bu April, ini siapa yang masih menyalakan mikrofonnya? Akaria, minta tolong deh sama Stella. Matikan mikrofon dulu. Iya, Stella minta tolong mikrofonnya dimatikan. Oke. Oke, Bu Endang lanjutkan ya. Nah, akhirnya Pak petani itu sangat senang sekali kalau teman-temannya datang ke rumah. Yeay, teman-teman, ayo kita makan-makan bersama ya. Kita makan-makan enak karena besok pagi kita akan memetik tanaman jagung. Jagungnya sudah siap dipetik, siap dipanen. Akhirnya mereka makan enak sampai lupa waktu, nak. Sampai malam mereka senang-senang ya, sambil tertawa-tertawa, sambil bersenang-senang, mereka makan bersama, ya sampai larut malam, sampai malam banget. Nah, akhirnya mereka pada malam-malam gitu udah malam sekali. Mereka teman-temannya pada pulang, pamitan sama Pak petani. Pak petani, saya udah ngantuk, izinkan kami pulang ya. Oh iya teman-teman, terima kasih ya gitu. Pak petani dan Bu petani ini ngantuk juga, nak. Ngantuk juga karena memang sudah malam sekali. Nah, saat ayam berkokok, kukuruyu, kukuruyu. Pak petani dan Bu petani kira-kira mendengar enggak ya? Tidak, karena mereka ngantuk, masih ngantuk. Mereka terlelap dalam tidurnya ya.
Nah, sementara itu di kebun jagung, nah ada pasukan burung nih. Mereka sangat senang. Teman-teman, lihat nih, ada di kebun Pak Petani jagung nih. Ayo, bagaimana kalau misalnya kita panggil teman-teman yang lain, karena jagungnya sudah siap dipanen, tapi belum dipanen sama Pak Petani. Bagaimana kalau kita panggil teman-teman yang lain ya? Nih, banyak makanan di sini nih. Nah, akhirnya burung-burung ini memanggil teman-temannya. Teman-teman, di sini banyak makanan di tempatnya Pak Petani. Yuk kita datang ke kebun Pak Petani yuk. Gitu. Nah, benar anak-anak. Semuanya akhirnya pada datang ke kebunnya Pak Petani. Mereka makan jagung-jagung yang siap dipetik tadi. Nah, karena saking banyaknya, nih teman-temannya burung banyak banget, akhirnya nih pohon jagungnya tadi, tanaman jagungnya, jagung-jagungnya pada habis dimakan oleh si burung. Ya, nah Bu Petani dan Pak Petani tidak sadar kalau hari sudah siang, matahari sudah mulai tinggi. Bu Petani bilang, Pak, hari sudah siang, Pak. Ini matahari sudah tinggi. Kenapa kita bangun kesiangan ya, Pak? Gitu. Oh iya, Bu, ini udah siang. Sudah jam berapa ini? Ya, Bu, Pak, kita udah jam 9, Pak. Ini kita cepetan, Pak, ke kebun, Pak, teman-teman. Gitu. Akhirnya Pak Petani memanggil teman-temannya untuk membantu memetik jagung di kebun. Apa yang terjadi? Ternyata Pak Petani dan Bu Petani sedih sampai di kebunnya. Kenapa? Karena jagungnya tinggal nggak ada bijinya, tinggal bonggolnya aja. Biji-bijinya sudah dimakan oleh si burung. Terus Bu Petaninya sedih. Aduh Pak, kenapa kita jadi begini Pak? Kita semalam senang-senang, kita sampai lupa waktu, sampai tidurnya larut malam, sampai tidurnya kemalaman, kita bangun kesiangan. Akhirnya ya kita nggak jadi memetik jagung kita. Akhirnya Pak Petani dan Bu Petani tadi merasa menyesal. Coba Pak, tadi malam kita tidak makan-makan sama-sama teman-teman, kita tidurnya nggak kemalaman, pasti hari ini kita sudah memanen jagung. Terus Pak Petani bilang, ya sudah Bu, nggak apa-apa karena sudah terlanjur, seperti itu. Oke, anak-anak, ceritanya seperti itu ya. Bu Endang mau tanya sih, coba, tadi judul dongengnya apa ya? Coba judul dongengnya apa tadi? Ayo pagi. Dongeng ayo. Dongeng ayo. Bangun pagi. Ayo bangun pagi. Bangun pagi. Biasakan ayo. Biasakan bangun pagi. Iya, ayo biasakan bangun pagi. Oke, Bu Endang tanya lagi. Oke, silakan. Selanjutnya pertanyaan Bu Endang ya. Mengapa Pak Petani dan Bu Petani tadi merasa senang? Nih, kenapa kok Pak Bu Petani dan Pak Petani merasa senang? Iya, pinter. Karena sebentar lagi akan panen jagung ya. Terus saking senangnya Pak Petani dan Bu Petani, mereka ngapain ya? Panggil temen-temennya. Iya benar, panggil teman-temannya. Dia panggil teman-temannya untuk makan enak ya, untuk berpesta. Tapi mereka lupa waktu. Nah, sampai tidur malam. Apa akibatnya Pak Petani dan Bu Petani tidur malam? Karena makan bersama-sama sama teman-temannya dimakan burung. Iya, Pak Petani
bangun kesiangan. Akhirnya apa yang terjadi? Carinya udah dimakan sama burung-burungnya. Iya, jagungnya dimakan oleh segerombolan Burung suka makan jagung, nanti dia makan. Iya, Bangunnya burung-burungnya kesiangan. makan. Nah, anak-anak nih, akhirnya Pak Petani merasa senang atau sedih karena bangun siang? Sedih. Sedih. Mengapa sedih? Karena jagungnya udah dimakan sama burung-burungnya. Iya, karena nggak jadi panen. Jagungnya sudah dimakan oleh si burung. Nah, iya, itu akibat kalau bangun siang. Bangun siang karena tidurnya terlalu malam. Nah, anak-anak, dari dongeng Pak Petani dan Bu Petani ini, kira-kira termasuk kita harus apa ya? Pesannya apa ya? Harus bangun pagi. Caranya bagaimana? Tidur pakai alarm dan jangan Oke. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Matikan mikrofon. Oke, anak-anak. Tentang dongeng ini ada yang mau ditanyakan? ada. Ya, Bu. Oke, jelas ya? Nah, anak-anak, membaca dongeng bisa bikin kamu memiliki karakter atau sifat yang baik. Karena di dongeng itu nggak cuma cerita tentang hewan, hewannya makan ini, semutnya makan ini, nggak cuma gitu. Tapi ada kisahnya, ada ceritanya. Biar anak-anak gimana? Biar anak-anak makin pinter, biar anak-anak makin jadi anak yang baik, yang penurut. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah dengar cerita tentang belalang dan semut. Sudah pernah belum ya? Sudah pernah belum? Belum. Itu ceritanya si belalang yang bermalas-malasan. Belalang itu makan apa? Makan daun. Makan daun. Nah, pada suatu hari, ya daun, rumput boleh. Si belalang ini di sekitarnya itu sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, terus si belalang ini tidak mau membuat stok makanan. Tahu stok makanan nggak? Kayak misalnya mamamu belanja. Kalau belalang kan nggak belanja. Ya, persediaannya. Si belalang ini harusnya pada saat banyak tumbuhan, banyak daun-daunan, dia harus menyimpan atau membuat persediaan makanannya. Tapi dia beranggapan, biarkan saja. Nanti kan masih bisa. Dia masih nanti. Nah, suatu ketika turunlah salju, musim salju. Kalau musim salju ada nggak tumbuh-tumbuhan? Nggak ada kan? Tidak ada. Ada pun tinggal sedikit, tapi lama-lama dia nggak ada lagi tumbuhannya. Padahal si semut saat tumbuh-tumbuhan masih banyak, mereka bekerja sama. Semut sering lihat nggak bekerja sama? Pernah lihat semut nggak bekerja sama? Ya pernah. Nah, mereka saling bekerja sama. Mereka membuat persediaan makanan. Mereka membuat persediaan makanan di tempat semut-semut itu. Dan si belalang tidak punya persediaan apapun. Semut dalam barangan. Coba anak-anak bayangkan, saat musim dingin, si semut itu bisa makan karena mereka udah bikin persediaan. Si belalang bisa makan nggak?
Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sombong. Iya. Nah, si belalang itu jadinya datang ke tempat si semut, dia ketok-ketok. Tolonglah buka, aku sudah lapar sekali, perutku sudah keroncongan, nanti aku mati, kata si belalang seperti itu. Nah, lalu si semut dengan baik hati, dia buka pintu mereka, disuruhnya lah si belalang ini masuk ke rumah mereka. Silahkan masuk. Terus si semut kasih sop, kasih daun-daunan ke si belalang. Jadinya si belalang selamat atau mati? Selamat. Dari itu, dari ceritanya kita belajar biar apa nak? Jangan bersantai-santai. Bekerja sama. Bekerja sama boleh, si semut tadi bekerja sama. Menggunakan waktu dengan baik, kayak anak-anak. Kalau nanti Bu Rama, Bu Rere, Miss Ivana, Pak John kasih tugas, jangan nanti-nanti. Nah, tugas hari ini, membuat foto Twibbon dikirim ke Google Classroom. Itu tadi Bu Rama lihat sudah ada yang pakai profil itu deh. Siapa tadi ya? Jadi itu tadi pagi Bu Rere udah kirim di Google Classroom, di WhatsApp. Nanti kamu tinggal masukkan, tambahkan foto kamu, terus dikumpulkan di Google Classroom. Bu Rama tunggu sampai pukul 8. Nah, terus print ini, siapa yang udah print ini nih? Saya. Yang udah print. Bu Rama kemarin kasih bilang itu dipakai kapan? Kami. Dipakai kapan? Kamis lagi yang udah. Ya. Terima kasih bagi yang udah print atau cetak. Bagi yang belum masih ada waktu nanti. Pokoknya besok Bu Rama minta mana? Kalian tunjukkan ke layar semua. Oke ya, bisa dibaca tapi jangan dicoret-coret dulu. Besok kita belajarnya bareng-bareng ya. Udah, Bu. Nah, tugasnya tadi ada 2 ya. Yang pertama membuat Twibbon ini. Terus ke Google Classroom. Yang kedua print. Kalau misalnya sudah print, terima kasih. Kalau belum berarti harus lagi. Lalu menyiapkan buku untuk besok. Kita besok belajar apa ya? Besok belajar apa? Udah lihat jadwalnya belum? Udah lihat jadwalnya belum? Kamis belajar apa di jadwal, nak? Membahas tema Ya, hari Kamis itu belajar bahasa Inggris sama tematik. Berarti kamu siapkan pensil, buku bahasa Inggris, sama buku tematik, sama yang kemarin Bu Rama minta di print. Ada 4 berarti ya. Bu Rama ulang ya. Kamu siapkan pensil, siapkan buku tulis bahasa Inggris, siapkan buku tulis tematik, sama bahan ajar yang ada tulisan diriku yang Bu Rama minta di print. Ada 4 ya, tambahan penggaris deh biar 5. Karena besok ada menjodohkan, menarik garis buat yang tematik itu. Jadi 5 ya, berarti ya, penggaris, pensil, catatan bahasa Inggris, catatan tematik, sama bahan ajar yang diriku. Rama tunjukkan lagi tugasnya ya, ada 3, membuat Twibbon, lalu print, lalu siapkan buku untuk besok belajar. Twibbon itu yang begini nih, ini gini. Dikumpulkan di GC paling lama pukul 8 malam. Terus tugas yang ini. Bu. Halo. Apa?
Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, ini untuk kegiatan Sabtu. Sabtu itu ada anak-anak dengerin bentar lagi kok. Ayo, bentar lagi. Jadi di Indonesia itu ada perayaan yang namanya Hari Anak Nasional. Nah, di sini kalau anak-anak lihat ada yang namanya ini Mudar Anselma. Jadi ini pendiri FSGM. Kalau anak-anak bisa lihat nama-nama suster itu ada tulisan F, S, G, M. Nah, hari Sabtu, anak-anak Bu Rama minta untuk berdoa bersama keluarga. Doanya sudah ada di sini. Ya, doanya sudah ada di sini. Terus, untuk hari Sabtu juga, untuk kegiatan Hari Anak Nasional, nih ada lagi tugasnya nih. Nanti dia akan ditayangkan di YouTube. Anak-anak pilih satu kegiatan dari sini. Bisa masak sama keluarga, bisa olahraga, bisa membuat kerajinan, bisa bermain, atau bisa bernyanyi bersama keluarga. Tugas kalian hari ini berarti ada 3, membuat ribbon, terus print, terus satu lagi menyiapkan menyiapkan buku. Oke, besok kita sudah belajar seperti biasanya. Tidak ada, Bu Rama akan sedikit ngoceh-ngoceh, menjelaskan akan sedikit. Kalian besok akan banyak lebih ke latihan. Besok mulai belajar, mulai dikasih tugas sama Bu Rama, tugasnya matematika, SBDP, bahasa Indonesia. Nanti Miss Ivana juga akan kasih tugas bahasa. Bahasa apa Miss Ivana? Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Terima kasih. Tetap laksanakan prokes ya, protokol kesehatan, jaga kesehatannya. Sampai ketemu besok belajar sama Miss Ivana dan juga Bu Rama, belajarnya tematik. Terus untuk doa penutup, kalau biasanya guru-gurunya sekarang ada nggak yang mau bersedia menutup dengan doa? Ada nggak yang mau pimpin doa? Oh, Moses langsung angkat tangan. Mari teman-teman kita berdoa. Dan Bapa berharap ya Tuhan, terima kasih karena pelajaran kami sudah selesai. Berkati Bu Guru, berkati teman-teman, dan semoga virus corona hilang dan kita bisa bertemu lagi besok Moses bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik anak-anak, dengan begitu pelajaran kita hari ini sudah selesai.